Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin sambal goreng krecek. Di sini sudah aku siapkan cabai keriting merah, cabai merah besar, ada juga cabai merah kering, ada bawang putih, ada juga bawang merah, dan juga ada cabai rawit. Untuk ukurannya nanti kalian tengok di deskripsi box ya. Nah, semua bahan ini akan kita rebus kecuali cabai rawitnya. Oh ya Flavis jangan skip videonya ya, karena nanti akan banyak step by step yang Flavis nggak boleh tinggalkan. Oke, nah ini akan kita rebus sampai nanti matang. Sambil menunggu kita siapkan bahan lainnya ya. Di sini aku siapkan tempe 1 papan. Kemudian tempe ini akan kita potong kecil-kecil atau kotak-kotak ya. Nah, bagi Flavis yang belum tahu apa sih sambal goreng krecek? Sambal goreng krecek itu biasanya disajikan dengan olahan gudeg. Nah, biasanya bisa kita temukan di daerah Yogyakarta. Nah, Flavis nggak perlu lagi ke Jogja nih untuk bikin. Nah, untuk resep gudegnya nanti Flavis tinggal lihat di deskripsi box, aku udah pernah bikin sebelumnya. Jadi Flavis nanti bisa bikin gudeg dan juga kreceknya. Oke, ini kalau sudah dipotong kotak-kotak kecil-kecil kayak gini, kita sisihkan dalam wadah. Kemudian kita siapkan bahan lainnya, ya ini kerupuk kreceknya. Oh ya Flavis, ini beda dengan kerupuk yang biasa kita makan kalau kita ke warung Padang ya. Ini khusus untuk bikin sambal goreng krecek. Nah, ini sepertinya cabai dan bawangnya sudah matang, kita angkat. Kemudian langsung aja taruh di atas ulekan atau di atas layah. Kemudian kita haluskan. Oh ya Flavis, di sini kenapa sih Flavi kasih pakai cabai merah kering? Nah, itu fungsinya supaya nanti hasil warnanya itu lebih merah dan lebih cantik. Nah, kira-kira seperti ini. Sekarang siap untuk menumis ya. Nah, siapkan wajan dan minyak secukupnya. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita ulek. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Nah, setelah ini baru kita akan masukkan bumbu lainnya. Di sini ada lengkuas dan juga ada daun salam. Kita aduk-aduk lagi sampai nanti aromanya tuh baunya wangi banget. Nah, kalau sudah wangi banget baru masukkan tempenya. Nah, kalau tempe sudah masuk, aduk-aduk lagi sampai nanti tercampur rata dengan bumbunya. Nah, kemudian nanti baru kita tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini ada gula Jawa. Nah, gula Jawanya dipotek-potek supaya lebih cepat hancur. Kemudian setelah ini tambahkan garam sesuai dengan selera kalian masing-masing dan juga penyedap rasa sesuai dengan selera kalian masing-masing. Dan masukkan cabai rawit. Nah, setelah ini aduk-aduk lagi sebentar sampai bumbunya rata. Kemudian masukkan lagi santan ya. Nah, ini nanti yang bikin lebih gurih lagi adalah santannya. Kemudian kita tutup, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita buka, kita aduk-aduk sebentar. Nah, setelah ini baru masukkan kerupuk kreceknya. Flavi jangan salah beli kerupuknya ya. Ini kerupuk yang khusus untuk sambal krecek. Jadi dulu aku pernah nih bikin sambal goreng krecek, tapi kerupuknya aku beli yang kayak untuk di Maem gitu loh, kayak di warung Padang gitu loh. Dan ternyata itu salah banget. Dan Flavis kalau mau beli bilang aja kerupuk yang untuk bikin sambal goreng krecek ya. Nah, ini sambal goreng kreceknya sudah setengah mateng. Kita akan aduk-aduk dan kita akan masak sampai nanti airnya asat ya. Nah, kalau sudah asat seperti ini tandanya sudah matang dan siap dimaem bersama gudeg dan juga nasi hangat. Untuk resep gudegnya nanti aku taruh di deskripsi box ya. Terima kasih banyak sudah menonton video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Dapur Flavi Kasih mau ngasih resep masakan gudeg yang istimewa banget. Pokoknya Flavis nggak boleh kemana-mana. Kita langsung aja mulai ya. Kita siapkan wajan dan juga kita alasin pakai daun jati ya. Kemudian masukkan nangka sebanyak 1 kg. Nah, daun jati ini fungsinya untuk supaya warnanya jadi merah ya. Kemudian kasih air. Setelah itu tutup lagi pakai daun jati. Kalau sudah kita tutup. Kemudian nanti kita akan masak. Nah, Flavis masaknya nggak boleh terlalu lama ya. Cukup kalau warnanya sudah merah kayak gini, itu tandanya sudah. Karena nanti kita akan masak lagi dengan bumbu. Oke? Sekarang kita lihat ini hasil dari rebusan tadi. Kemudian sekarang kita siapkan bumbu halusnya ya. Ada 4 butir kemiri, 5 siung bawang putih dan 15 siung bawang merah. Kemudian 1 sendok makan ketumbar. Kemudian bumbu ini akan kita haluskan pakai ulekan. Oh ya Flavis, aku mohon banget jangan di blender ya.
Jadi aku mohon banget bumbunya diulek aja. Oke, kalau sudah kita siapkan panci. Ini sudah dialasin lagi pakai daun jati ya, supaya nanti warnanya lebih merah lagi. Kemudian masukkan 1 ekor ayam, nggak usah dipotong-potong, udah kayak gini aja. Ini ayamnya ayam kampung supaya lebih sedap ya. Kemudian tambahkan lagi telur. Di sini aku pakai 4 butir telur. Kalau mau ditambahin lagi juga nggak apa-apa. Kemudian masukkan nangka yang sudah tadi kita rebus. Setelah ini masukkan bumbu yang tadi sudah kita ulek pakai ulekan ya. Setelah ini masukkan lengkuas, ukurannya kira-kira 2 jempol ibu jari ya, dan juga 2 batang serai yang sudah dikeprek-keprek. Nggak ketinggalan lagi ada daun salam. Ini aku pakai daun salamnya kurang lebih 6 lembar supaya baunya tuh lebih harum gitu. Masukkan garam sebanyak 1 sendok makan dan kaldu ayam bubuk 1 sendok teh. Kemudian ada gula jawa, ini yang paling penting banget, aku pakai 300 gram gula jawa. Pastikan gula jawanya yang kualitasnya bagus ya, karena ini akan sangat menentukan rasa. Oke? Kemudian setelah ini tambahkan lagi air kelapa 500 ml supaya nanti rasanya itu lebih enak dan gurih. Oke, setelah ini kita tutup, lalu kita masak ya. Nah, kita biarkan dulu sampai nanti setengah mateng. Kemudian kita buka, kita icip-icip rasanya, asinnya sudah pas belum, manisnya juga sudah pas belum. Kalau sudah, masukkan santan kental ya, 500 ml dari 1 butir kelapa. Diusahakan banget kelapanya cari yang tua supaya lebih gurih gitu. Lalu kita akan masak lagi. Ingat ya, kalau santan sudah masuk berarti masaknya pakai api kecil ya. Nah, jangan lupa ditengok dan juga diaduk-aduk. Ini udah hampir mau asat ya. Nah, ini Flavis nggak boleh ninggal, ini sebentar lagi udah mau asat dan mateng. Nah, ini sudah asat, sekarang kita sajikan di piring ya. Nah, ini enak banget apalagi dimakan pakai nasi hangat. Ini ayamnya walaupun ayam kampung tapi empuk banget dan benar-benar ngeresep sampai dalam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mau mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Kali ini Desa akan menyajikan menu resep masakan dari tahu dan juga tempe yang enak tenan. Di tempat saya ini biasanya disebut dengan bacem ya. Ini masakan terkenal banget di daerah Jawa Tengah, khususnya Jogja, Solo, Kebumen, Cilacap dan sekitarnya. Di sini aku menyiapkan tahunya kurang lebih 20 biji. Di sini aku memakai tahu jenis yang tahu goreng ya, atau tahu kulit ya, tapi bukan tahu pong ya. Dan juga tempenya, di sini aku memakai kurang lebih 10 tempe. Nah, tempenya di sini aku memilih tempe yang tempe sumpil namanya, karena rasanya lebih enak ya. Kemudian setelah ini kita siapkan bumbu halusnya. Di sini aku siapkan ketumbar sebanyak 1 sendok makan, bawang merah kurang lebih 8 atau 7, dan juga bawang putih kurang lebih 6 atau 7 butir. Setelah itu kita siapkan di sini garam sebanyak 1 sendok makan. Kemudian gula jawa sebanyak 200 gram. Kemudian setelah ini masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan ya. Setelah itu masukkan lengkuas, daun salam. Pokoknya bacem itu harus ada salam dan juga laosnya, itu yang bikin enak banget dan juga wangi banget. Dan tambahkan juga asam sedikit. Dan di sini aku memakai airnya pakai air kelapa ya, sebanyak 600 ml. Oke. Kemudian kita tutup, kita akan masak di atas api. Di sini aku masaknya kurang lebih 1 jam menggunakan api yang kecil banget ya. Di setelah masak kita tambahkan kecap manis sebanyak 1 sendok makan. Ini fungsinya supaya selain lebih gurih juga nanti warnanya jadi lebih cantik. Oke. Sekarang kita tutup lagi. Kemudian masak lagi dengan api kecil ya. Di sini aku masaknya kurang lebih 1 jam ya, sampai asat seperti ini. Kemudian tinggal kita goreng. Oh iya Flavis, kalau misalnya Flavis di rumah lagi mengurangi minyak, boleh nih bacemnya nggak usah digoreng juga nggak apa-apa. Rasanya itu udah enak banget. Tapi kalau misalnya mau digoreng juga nggak apa-apa. Tapi menggorengnya jangan terlalu lama ya. Sebentar aja, asal sereng gitu aja udah cukup. Setelah itu kita angkat. Dan nanti kita akan sajikan bersama nasi hangat dan juga teman-temannya. Oke?
Nah ini dia nasinya, sudah aku siapkan, ini masih hangat banget. Dan juga kita siapkan tadi tahu dan tempe bacemnya. Di sini ada yang spesial banget, yaitu sayur nangka. Ini cocok banget kalau dimakan pakai sayur nangka. Dan juga yang lebih jos lagi ada sambal terasi dan ada ikan asin. Kalau di tempatku namanya gesek ya. Kalau di tempat kalian namanya apa? Komen di bawah.